Pemirsa, momen wisuda menjadi istimewa jika turut dihadiri oleh kedua orang tua. Namun ada yang berbeda dari seorang mahasiswa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia memilih melaksanakan wisuda online di makam sang ayahnya untuk penuhi janji kelulusan akademiknya. Seperti inilah perjuangan Muhammad Nadif Nasrullah menjelang pelaksanaan wisuda virtualnya. Ditemani kerabatnya, pemuda 23 tahun warga desa Karangsari, Banjarnegara, Jawa Tengah ini sudah mempersiapkan semua atributnya. Namun siapa sangka jika momen istimewa akademik ini ia laksanakan di makam sang ayah yang sudah tiada. Sejak setahun yang lalu, Nadif ditinggal wafat sang ayah yang sangat menunggu putra bungsunya lulus. Usai prosesi wisuda berakhir, bungsu dari 6 bersaudara ini pun membersihkan makam sang ayah sebelum meninggalkan makam. Sementara sang ibu, Sakinah, yang berusia 67 tahun juga tidak bisa menemani putra bungsunya di makam, lantaran medan menuju makam yang sulit. Meski demikian, Sakinah merasa bangga terhadap usaha putra bungsunya ini. Yalah, ya kalau nggak pulang, seumpama aku nggak punya uang, ya aku nggak punya uang, jadi gimana aja nggak diberi uang tuh banget, jadi aku apa ya, karenanya orang tua itu gimana kayak gitu. Sedih plus bangga Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Membuat orang tua bangga tentu menjadi impian setiap anak. Untuk itu, jangan sia-siakan momen berharga bersama orang tua selagi mereka masih bersama kita. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa alasan dari Muhammad Nadif wisuda di makam ayahnya, kita akan berdiskusi bersama dengan Muhammad Nadif. Assalamualaikum, selamat sore Nadif. Sore Mas. Nadif, kami ucapkan selamat ya untuk wisudanya. Ya, terima kasih Mas. Ya, Nadif, saya mau tanya, sebetulnya ada dua pilihan yang Nadif bisa lakukan dengan metode wisuda online. Satu, bersama dengan keluarga, ibunda, dan sanak saudara keluarga besar. Namun justru Nadif memilih pilihan kedua, yaitu di makam ayah. Bisa diceritakan apa di balik ini semua? Yang pertama, menjalankan amanah 3 minggu sebelum Bapak meninggalkan kita semua. Yang kedua, karena memang waktu itu saya berada di Purwokerto, sedangkan teman-teman saya sore harinya, 1 hari sebelum pelaksanaan itu, mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mereka mengatakan bahwa ingin melaksanakan wisuda virtual bersama keluarga tercinta, Bapak dan Ibunya. Dari situ saya merasa bahwa ketika saya harus pulang, nanti banyak sekali kendala. Yang pertama di rumah susah sinyal. Yang kedua ibu saya itu sudah tua. Kalaupun nanti diajak ke makom, saya rasa nggak terlalu kuat lah gitulah. Di sisi lain juga saya meminta ridho kepada ibunya agar saya bisa melaksanakan wisuda virtual di sana. Tapi ibunya menolak untuk ikut ke makom dikarenakan katanya antara merasakan sedih dan bahagia gitu. Nggak tega lihat anaknya itu melaksanakan wisuda di makom gitu. Akhirnya memutuskan ibunya untuk tidak ikut. Jadi saya melaksanakan wisuda di makom bersama kerabat saya, teman-teman dekat saya untuk melaksanakan wisuda virtual di sana. Baik, Nadif, maaf sebelumnya kalau boleh tahu kenapa ayah Anda meninggal dan sudah berapa lama ayah pergi? Ayah pergi tepat 1 tahun di bulan ini, sehingga menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa menyelesaikan tepat 1 tahun di kepergian ayah saya. Ayah saya meninggal tanpa adanya gejala, tiba-tiba meninggal. Waktu itu saya di Purwokerto sedang mengadakan event nasional selama 10 hari. Tiba-tiba di hari terakhirnya saya mengantarkan salah satu guestar ke Semarang. Tiba-tiba sampai di Semarang dikabari Bapak sudah tidak ada. Nadif, apa yang begitu membekas kesan ayahanda kepada Nadif sehingga Nadif harus wisuda di makam begitu? Pesan yang paling membekas, setiap saya pulang pasti ayah saya memberikan amanah kepada saya, jadilah anak yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Itu pesan yang sering diungkapkan. Namun ada amanah yang besar ketika orang tua
3 minggu sebelum bapak saya meninggal itu mengatakan bahwa ingin anaknya harus cepat lulus Kasik, nanti proposalnya diajuin biar kita semua bisa melaksanakan wisuda bareng-bareng, karena saya tergolong keluarga besar dan belum ada satupun foto kita yang diabadikan bersama gitu. Jadi momen wisuda itu nantinya dijadikan sebagai kita mengabadikan momen bersama keluarga gitu. Baik. Akhirnya malah ya. Baik, Nadif ini kan keluarga ditinggal oleh tulang punggung, lalu bagaimana sejauh ini Nadif ini membayar uang kuliah, apakah juga mengambil kerja sampingan selama kuliah? Alhamdulillah saya beberapa kali mendapatkan beasiswa, itu cukup membantu saya dalam proses pembiayaan kuliah. Di sisi lain saya sering mengikuti beberapa penelitian, survei dan lain sebagainya, itu sangat membantu untuk biaya kuliah saya. Ya, Karena saya memutuskan untuk bekerja karena di sisi lain saya aktif juga di organisasi, jadi nggak memungkinkan saya untuk melakukan kerja part time atau mungkin full time. Oke, bisa diceritakan Nadif lulus jurusan apa dan predikatnya bagaimana? Saya lulus di jurusan hukum ekonomi syariah. Saya adalah salah satu laki-laki pertama yang lulus di antara teman-teman yang lain, dan itu juga salah satu motivasi besar untuk sampai pada gelar sarjana hukum saya gitu. Untuk predikatnya alhamdulillah saya mendapatkan IPK 3,4 gitu. Luar biasa. Cita-citanya setelah ini apa? Cita-citanya untuk awal ingin menjadi pengusaha, dan nanti ketika usahanya memang benar-benar sudah stabil, saya ingin mendirikan pantai balai kemiskinan dan pantai buat anak-anak yang ada di jalanan, Pak. Baik. Terima kasih Nadif, selamat sebelumnya atas kelulusannya dan semoga bisa meraih cita-cita yang sudah ditargetkan.